Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Jika kita membahas tentang indigo ini teman-temanku sekalian, ada dua pendapat terkait fenomena indigo ini. Ada yang berpendapat bahwasannya fenomena indigo ini adalah gangguan jiwa dari seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwasannya indigo ini teman-temanku sekalian adalah ciri-ciri dari seseorang terkena gangguan jin. Dan untuk beberapa kasus yang terkadang admin lihat, banyak orang itu terkena indigo ini atau bisa melihat perkara-perkara gaib ini, yang admin lihat sangat sedikit sekali orang itu terkena gangguan jin. Lebih banyak ke gangguan jiwa, yang dimana gangguan jiwa ini disebabkan karena berlebihan dalam memikirkan sesuatu, ketakutan akan sesuatu, yang dimana apa yang ia pikirkan, apa yang ia takutkan itu tergambarkan dari apa yang ia lihat. Dan fenomena inilah yang terkadang ia sebut sebagai penampakan. Mungkin dari kecil ada seorang anak yang memiliki perasaan yang peka. Setelah itu di dalam lingkungannya itu menceritakan tentang mistis lah. Ibaratnya itu dia hidup di lingkungan yang mistis, yang dimana anak ini punya perasaan yang peka. Setelah itu dia terpikirkan tentang perkara-perkara yang seperti itu, makanya ini akan masuk ke dalam akal pikirannya dan akan menjadikan sebuah penampakan. Jadi terkadang ini admin sebut sebagai gangguan dalam jiwa, dalam seseorang. Yang kedua ini disebabkan karena gangguan jin. Akan tetapi gangguan jin ini teman-temanku sekalian sangat sedikit dalam beberapa kasus, yang dimana orang yang seperti ini terkadang bukan cuman bisa melihat dan merasakan hal yang astral, ibaratnya tuh hal yang gaib. Akan tetapi dia juga bisa melihat, memiliki kemampuan mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi bukan cuman ia bisa melihat penampakan, akan tetapi dia bisa melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Ini bukan disebabkan karena gangguan jiwa, akan tetapi karena orang ini memang terkena ketempelan atau diikuti oleh jin. Yang dimana tugas para jin dan setan ini untuk menyesatkan manusia. Jadi jin-jin itu memberikan ilham kepada wali-walinya, yang dimana dengan ilham tersebutlah yang membuat seseorang itu akan menjadi tersesat. Jadi walinya setan ini akan diberikan ilham oleh setan-setan, setelah itu disampaikan dengan orang-orang dan orang-orang akan tersesat terkait tentang ini. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Jin. Di dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqqa. Dan ada orang laki-laki yang meminta bantuan kepada jin laki-laki, dan jin-jin tersebut membuat manusia bertambah sesat. Dan ini benar teman-temanku sekalian. Makanya jika teman-temanku melihat fenomena ada orang yang kerasukan, setelah itu jika jinnya ingin keluar, pasti jinnya itu minta yang aneh-aneh, yang dimana mungkin minta dibuatin kopi, dibuatin sate, atau bagaimana supaya bisa keluar. Ya untuk teman-temanku sekalian, ya jangan diikuti, karena itu adalah bagian ketundukan kita kepada jin tersebut. Dan maka dari itu dia akan membuat kita itu bertambah sesat, dan dia akan makin senang mempermainkan kita. Belum lagi kalau kita datang ke dukun ya, yang dimana jika kamu ingin mendapatkan rezeki, kamu lakukan amalan-amalan ini. Setelah itu sembelih ayam hitam. Setelah itu minta kepada leluhur nenek moyang begini-begini. Nah, memang seperti itu jin teman-temanku sekalian. Apalagi jika kita datang ke dukun, itu dahsyat. Oh, kamu ini pasti dalam kegiatannya pasti begini-begini. Dia akan lihat. Itu adalah bisikan jin, bisikan setan. Setelah itu dia akan menjelaskan, oh kamu ini begini, dan kita mau membenarkan apa yang dia katakan. Setelah itu dia akan memberikan racun kepada kita. Dan memang seperti itulah tipu daya jin.
Dan untuk kasus seperti ini, yang indigo seperti ini, yang dia itu ketempelan oleh jin, teman-temanku sekalian, ini kasus seperti ini sedikit sekali, teman-temanku sekalian. Langkah dan untuk orang-orang tertentu saja yang dia itu memiliki ciri dan tanda-tanda seperti ini. Makanya admin bisa katakan jika ada orang yang seperti ini yang bisa melihat, admin percaya ada orang yang bisa melihat perkara seperti itu, yang bisa melihat, mengetahui masa depan atau masa lalu atau bagaimana. Itu ada baiknya jangan dianggap sebagai anugerah, akan tetapi itu tuh adalah bagian dari kita itu terkena indikasi gangguan jin. Makanya ada baiknya diruqyah, bukan dibiarkan saja seperti itu. Karena banyak orang-orang itu terkadang kalau dia bisa merasa seperti itu adalah anugerah, padahal tidak seperti itu. Itu adalah indikasi bahwasannya ada jin yang mengikuti kita. Makanya kita itu meruqyah diri kita. Mungkin kita datang kepada ustadz, kita minta ruqyah terkait tentang hal ini. Mungkin sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik untuk belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.